Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai apresiasi seni sastra SD. Nah, hari ini Ibu akan mengajar kalian sepenuhnya mengenai apresiasi seni sastra SD. Adapun kompetisi dasar kita pada hari ini yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi yang akan kita dengarkan nanti ya. Ibu guru akan membacakan ya. Yang kedua, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang ada dalam teks cerita yang Ibu bacakan nanti. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu dengan membaca cerita, nanti kalian akan menemukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Lalu yang kedua, dengan membaca cerita nanti yang akan Ibu sampaikan yaitu asal mula Telaga Warna. Kalian mampu menyampaikan identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut. Nah, indikator pencapaian pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mampu memahami cerita sehingga nanti kalian menemukan tokoh-tokoh dalam cerita ya anak-anak ya. Nah, mengidentifikasi tokoh-tokoh di dalam cerita. Nah, anak-anak nih, Ibu pengen nanya sebelum kita memulai pelajaran lebih jauh, Ibu ingin menanyakan. Nah, anak-anak ada yang sudah tahu nggak materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, anak-anak, siapa nanti yang mau membantu Ibu untuk membaca cerita asal mula Telaga Warna? Ya, nanti ya. Nanti Ibu akan panggil siapa yang mau bantu Ibu ya. Nah, yang ketiga, sudah pernahkah kalian mendengar cerita asal mula Telaga Warna tersebut? Ya, kalau sudah nanti kita akan dengarkan lagi ya, anak-anak ya. Nah, apakah anak-anak berjanji akan memperhatikan Ibu di saat Ibu membacakan cerita asal mula Telaga Warna nanti untuk anak-anak? Nah, anak-anak, Ibu akan membacakan cerita untuk kalian ya. Tolong didengarkan ya tentang asal mula Telaga Warna. Disimak dengan baik. Nanti Ibu akan menanyakan seputar atau cerita yang sudah Ibu sampaikan ya. Tolong disimak dengan baik ya anak-anak. Dahulu kala di Jawa Barat ada Raja dan Permaisuri yang belum dikaruniai anak, padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Di sana raja terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar meminta segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan dan Permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran sang putri raja. Raja dan permaisurinya sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakan segala keinginan. Putrinya pasti dituruti. Tak terasa kini putri tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Hari ini dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Seluruh rakyat diundang ke pesta ulang tahun putri tersebut yang ke-17. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta ulang tahun berlangsung, raja pun ingin menyerahkan kalung itu kepada putrinya. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata sang raja kepada putrinya. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh, di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tidak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri pun terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Aku tidak suka, aku tidak mau kalung itu. Kalung itu jelek, teriak sang putri. Tanpa sengaja kalung itu pun terjatuh, perbatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan tersebut menyayat hati seluruh rakyat yang hadir pun turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air.
Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, nama danau itu dikenal dengan nama Danau Telaga Warna. Dari situlah kita bisa mengenal atau mengetahui asal mula Telaga Warna. Nah, tadi kita sudah mendengarkan Ibu membaca cerita kan? Nah, Ibu pengen nanya nih dari cerita yang Ibu bacakan tadi. Pengen nanya nih, siapa nih ya? Nanti ya, Ibu tunjuk siapa dulu yang ditanya ya. Ayo, siapa yang mau angkat tangan dong? Ya, yang pertama Ibu pengen nanya. Apa judul cerita yang udah Ibu bacakan tadi? Ada yang tahu? Iya, benar Rizky. Judul cerita yang sudah Ibu bacakan tadi itu asal mula Telaga Warna. Ya benar ya, jawaban kamu pintar anak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua, siapa-siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ayo, siapa yang mau angkat tangan jawab? Ya benar ya, tokoh tersebut ada 4. Yang pertama itu Sang Raja, yang kedua itu Permaisuri, yang ketiga itu Sang Putri Raja, lalu yang keempat itu ada rakyat. Nah, benar ya jawaban kamu Reski. Reski lagi ya, mana yang lain nih? Kok belum muncul? Ya nanti ya selanjutnya Ibu tanya ya. Kalian harus bisa jawab ya, semuanya ya, kompak ya. Nah, yang ketiga, di manakah latar tempat cerita tersebut? Ya, benar ya, latar tempat cerita tersebut di sebuah kerajaan di Jawa Barat. Namanya Kebumen ya. Lalu yang keempat, nah, Ibu pengen nanya nih, pasti ya kalian tadi kalau sudah mendengarkan Ibu pasti bisa menjawab pertanyaan yang keempat ini. Bagaimanakah sifat-sifat yang ada di dalam tokoh dalam cerita tersebut atau dalam cerita asal mula Telaga Warna? Ya, ada yang mau jawab? Ya, benar ya. Jawabannya, sifat sang raja itu sabar, tekun, berdoa. Nah, agar keinginannya dipenuhi supaya memiliki sang anak yaitu sang putri. Ya, benar. Nah, ada yang tahu sifat permaisuri tadi? Ayo, siapa? Ya, sifat permaisuri sabar, ikhlas, juga rajin berdoa ya agar dikaruniai anak, penyayang, lembut, murah hati, mengasihi rakyatnya ya, anak-anakku ya. Nah, yang kelima, pesan moral apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut anak-anak? Dengan kelakuan putri tadi loh, jahat kan? Putrinya nggak mau nerima pemberian orang tua ya kan? Nah ya, benar ya. Sifatnya yaitu, pesan moralnya yaitu hargailah setiap pemberian kedua orang tua. Nah, kita jangan sampai kita menyakitkan hati mereka karena kita tidak menghargai atau kita menolak pemberian mereka. Nah, yang keenam. Nah, Ibu pengen tanya nih, satu orang aja yang jawabnya mewakili teman-temannya ya. Apa tanggapan kalian mengenai cerita di atas? Ayo, ada yang ingin memberikan jawabannya kepada Ibu? Iya benar ya, tanggapannya itu benar semua. Tapi yang lebih tepatnya lagi ini ya. Tanggapannya, jangan kita menjadi seperti sang putri yang tidak bisa menghargai pemberian orang tua kita. Seharusnya kita bisa bersyukur karena orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk kita, terutama melalui kalung tersebut, contohnya ya sang putri ya. Nah, anak-anak, di dalam cerita tadi itu ada unsur ekstrinsik dan intrinsiknya ya. Nah, cerita fiksi itu adalah yang memutar sebuah kejadian atau fantasi belaka ya. Lalu unsur ekstrinsik itu ada konflik, tema, alur tokoh, sudut pandang, dan percakapan yang ada dalam tersebut. Nah, ada yang tahu nggak materi kita pada pagi hari ini? Ya benar ya, Mira ya. Materi kita pada hari ini, kesimpulannya yang bisa kita ambil yang pertama itu dengan membaca cerita fiksi, kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, dengan membaca cerita kita bisa mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita materi yang sudah Ibu jelaskan di atas ya anak-anak. Nah, Ibu pengen ngasih tugas nih untuk tugas di rumah kalian agar kalian belajar dengan rajin. Nah, yang pertama, tuliskan pada buku kalian tentang struktur cerita fiksi. Boleh menggunakan dari berbagai sumber ya. Strukturnya bagaimana, terdapat struktur-struktur seperti apa yang ada dalam cerita fiksi. Lalu yang kedua itu, carilah penjelasan tentang kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam cerita fiksi ya anak-anak. Nah, lalu yang ketiga, tuliskan kembali penjelasan mengenai apa itu yang disebut dengan cerita fiksi. Sudah Ibu jelaskan tadi ya secara singkat. Nanti kalian boleh
menuliskan kembali apa yang kalian ketahui tentang cerita fiksi. Nah, boleh mengambil dari berbagai sumber. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang apresiasi seni sastra SD. Apabila Ibu ada kesalahan dalam mengajar kalian pada pagi hari ini, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi!